Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kredit usaha rakyat atau KUR yang tahun ini akan dinaikkan menjadi 300 triliun rupiah target untuk penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sejauh mana dampaknya, kemudian seperti apa kesiapan dari pelaku usaha sendiri? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM telah berulang kali terbukti menjadi penopang ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pemerintah melanjutkan program kredit usaha rakyat atau KUR di tahun 2024 ini dengan target penyaluran mencapai 300 triliun rupiah. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hingga kini telah berulang kali berhasil menjadi penopang kinerja perekonomian nasional. Apalagi saat ini pemerintah tengah dihadapkan tantangan ekonomi global yang terus tertekan akibat konflik geopolitik yang semakin meluas dan mulai berdampak terhadap aktivitas ekspor impor serta penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pelaku usaha UMKM sebanyak 67 juta pelaku. Presiden Joko Widodo pun menyampaikan apresiasi kepada para pelaku dan mitra UMKM yang telah menjadi penjaga geliat ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di tanah air. Bahkan, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 61%. Sedangkan serapan tenaga kerja sektor andalan tersebut mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Oleh sebab itu, pemerintah pun kembali melanjutkan program kredit usaha rakyat atau KUR di tahun 2024. Di mana pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR di tahun ini mencapai 300 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 lalu yang tercatat 297 triliun rupiah. Sementara itu, Presiden Jokowi telah berulang kali meminta perbankan nasional untuk mempermudah pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sebab penyaluran kredit bagi UMKM di Indonesia masih lebih kecil jika dibandingkan negara lain seperti China yang mencapai 65%, Jepang 65%, dan India 50%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini, kredit usaha rakyat sebagai penjaga daya tahan ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini. Beliau adalah Ketua Umum Aku Mandiri. Selamat pagi, Ibu Hermawati. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Ibu. Sehat terus, semuanya juga harus sehat. Baik, itu dia. Terkait Ya, dengan kredit usaha rakyat, kita akan review dulu dari pelaku usahanya sendiri, dari UMKM ini. Bagaimana pandangan Ibu Hermawati selama ini? Apakah penyalurannya sudah sesuai harapan, tepat sasaran, atau bagaimana nih, Bu? Silakan. ya. Kalau dilihat dari tahun ke tahun, ini pandangan saya ya, karena memang di anggota kita itu implementasi KUR itu tidak sesuai dengan harapan. Oke, Karena ada banyak kendala. Satu faktor dari regulasinya itu sendiri pada implementasi di bank itu nggak seragam. Misalnya salah satu contoh tidak wajib jaminan, tapi kan pada kenyataannya banyak anggota yang dimintain jaminan. oke. Terus juga ada banyak misalnya karena kendala misalnya masalah dalam hal sekarang setelah dapat, kenapa sekarang banyak yang terjadi macet atau tidak mampu membayar karena kendala yang kemarin COVID gitu kan. Itu juga sangat berpengaruh, apalagi dengan bahan untuk produksi itu kan nggak pernah stabil, mereka naik terus sehingga ongkos Oke. produksinya naik, itu juga berpengaruh. Tapi pada prinsipnya kalau dari UMKM tidak banyak mendapatkan apa namanya akses kur itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya di anggota kita saja itu baru dapat sekitar 10% karena anggota kita 20% lah baru dapat ya karena kita bisa membantu fasilitasi itu 10.000 UMKM padahal anggota kita kan ratusan ribu itu udah Oke. kelihatan sekali dari anggota kita yang sebenarnya bukan mempresentasikan dari puluhan juta Hmm. UMKM itu yang kita rasakan di bawah itu, Mas Pras.
Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi penyalurannya sendiri, realisasi per 26 Desember 2023 untuk kredit usaha rakyat sudah mencapai 255,8 triliun. Memang masih di bawah targetnya sekitar 276 triliun rupiah di tahun 2023. Nah, ini lebih karena apa sih bottleneck-nya di mana? Apakah dari aksesnya atau memang karena tadi kebijakan dari penyaluran perbankan yang berbeda-beda begitu atau seperti apa? Ya itu, salah satunya sebenarnya persyaratan. Hmm, Persyaratannya itu nomor satu adalah BI checking. Selain oke. kayak kriteria misalnya paling dia berusaha minimal 6 bulan gitu. Itu Baik. mungkin standar ya karena memang untuk modal kerja bukan akan kerja. Tapi kan Hmm, untuk yang slik dan masuk lolos SIKP, di mana para pelaku UMKM itu sudah dapat nggak dari kredit program pemerintah? Itu oke. apa namanya orang itu kayak pintu pertama yang mereka nggak bisa lolos. Yang kedua, begitu mendapatkan kan ada prosedur atau persyaratan yang antara peraturan pemerintah dan implementasi di bank masing-masing berbeda. Yang tadi Oke. misalnya jaminan, terus misalnya cukup dengan izin apa namanya dari kepala desa untuk izin usahanya, tapi kadang mereka ditanya NIP, mereka masih ditanya NPWP. Nah, Oke. itu juga salah satu kendala. Terus ada beberapa karena ini kan memang KUR ini khusus untuk mikro, ultra mikro itu kan juga dapat juga di bawah 10 juta, Betul. mikro dan kecil kan. Tapi kan juga kadang orang yang misalnya dia punya rumah tapi dagangnya keliling, itu mereka nggak di confirm juga, nggak disetujui juga. Jadi itu yang Oke. mesti pemerintah seragam dalam hal melakukan itu. Itu yang Iya, iya, jadi iya. PR pemerintah ya di situ. Makanya nggak akan tercapai target itu gitu, Mas Pras. Oke, lantas kebijakan atau mungkin revisi dari pembatasan-pembatasan ataupun persyaratan tadi itu apa yang harus dilakukan begitu? Teman-teman dari Aku Mandiri sendiri sudah seperti apa begitu action yang sudah dilakukan? Mengingatkan ini sudah terjadi berulang-ulang kali begitu bahwa adanya persyaratan tadi ternyata juga memberatkan di checking awal saja sudah tidak tembus begitu, Bu. Ya, karena kan kayaknya nih antara Hmm, pemerintah dan yang mengeksekusi kan tidak ada, kalau orang istilah tuh keseragaman atau apa ya satu ya, satu selaras ya karena kalau pemerintah kayaknya ya aku udah bikin aturan gitu kan. Nah, oke. saya berharap pemerintah juga ada pengawasan dalam mengawasi bank-bank itu sesuai nggak dengan permen yang diturunkan, sesuai nggak dengan Hmm, peraturan pemerintah kan ini kan permennya juga dari ketiga kementerian kan. Nah, itu oke. dijalankan nggak gitu. Nah, itu Hmm, yang harusnya pemerintah benar-benar hadir. Seharusnya dari tahun ke tahun, kenapa nggak mencapai target itu kan sudah bisa dipilah-pilah ya. iya, Oh iya, ini iya. masalahnya akar kenapa tetap gitu aja gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, Oke. itu PR-nya justru di situ, karena Hmm, tetap aja seperti itu. Apalagi maaf nih, yang kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa bank yang mereka memblokir 3 bulan sampai 6 bulan yang akan diberikan pada saat lunas. Tapi begitu mau lunas pun sudah lunas mereka uangnya nggak kembali. Belum sebenarnya ada penjaminan dari pemerintah untuk kredit itu, oke. tapi UMKM tetap dipaksa untuk membeli produk asuransi yang punyanya produknya bank itu. Nah, itu kan juga salah satu PR juga sehingga mereka akhirnya ya udah males lagi kalau untuk apa namanya mengajukan kredit lagi. Oke, Itu. iya, iya. Padahal Mm-mm. beberapa waktu lalu kan Presiden Jokowi juga seringkali menghimbau begitu ya pihak perbankan untuk memberikan kemudahan akses lah paling tidak begitu untuk pembiayaan bagi sektor UMKM baik yang mikro, kecil, menengah begitu. Anda melihat bagaimana realisasinya sejauh ini? Apakah memang jalan di tempat saja? Iya itu kan himbauan ya Mas. Jadi susah gitu. Karena kan justru yang penting Oke, itu bukan himbauan gitu iya, loh. iya, iya. Teguran kek, sanksi Oh, kek gitu. Terus UKM yang bisa dipilah, oh ya ini lancar, oh ini hmm, yang nggak lancar, ini yang macet. Itu kan bank masing-masing bikin laporan apa sih dia solusinya untuk itu semua. Terus narik target baru. hmm, Kenapa ini sampai batasnya seperti ini kurang nih dari plafon yang disyaratkan dia sebagai iya, bank penyalur KUR. Kan berarti bisa prosedurnya atau persyaratannya diperlunak kan. Nah, itu oke. sebenarnya maaf ya saya yang bukan orang
pejabat saja sebenarnya simpel gitu, cuman Hmm. ada keseriusan nggak, ada niat baik nggak untuk negara ini membantu Hmm. yang katanya penopang ekonomi negara. Nah itu Yes. yang harusnya itu Mas, miris sih kalau Hmm. menurut saya karena kasihan sekali Iya, UMKM iya, butuh iya. sekali modal untuk mengembangkan usaha Oke, itu. di satu sisi memang pemerintah berulang kali juga begitu menyatakan bahwa UMKM ini menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian Indonesia di saat kita tahu ada pandemi, kemudian kondisi ekonomi global yang saat ini sedang tertekan karena ya UMKM juga yang menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Nah, seperti apa dengan target yang ditetapkan tahun ini 300 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 lalu? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Bu. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kita akan sampaikan data terkait dengan nilai akad dari penyaluran kredit usaha rakyat di tahun 2023. Januari sampai dengan Desember 2023, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat KUR di tahun 2023 nampaknya memang paling banyak menyerap adalah untuk usaha mikro. Ada sekitar 154,97 triliun rupiah. Sementara untuk kredit usaha rakyat kecil atau KUR kecil ini 84,12 triliun. Ultra mikro 9,03 triliun dan KUR untuk TKI Tenaga Kerja Indonesia 0,29 triliun rupiah. Berikutnya kita akan sampaikan terkait dengan jumlah debitur, kemudian nilai akad penyaluran KUR, data dari tahun 2019 sampai dengan 14 Desember 2023. Trennya naik terus kalau kita lihat dari tahun 2019, baik dari jumlah debitur maupun nilai akad dari KUR-nya sendiri. 5,54 juta orang di tahun 2019, kemudian 6,87 juta orang di tahun 2020, 2021 menjadi 8,37 orang, dan 2022 8,53 juta orang dengan nilai akad penyaluran KUR-nya mencapai 365,96 triliun rupiah. Namun di tahun 2023 per 14 Desember baru mencapai 248,14 triliun rupiah. Dari target tadi sudah disampaikan 276 triliun atau 5,99 juta orang untuk jumlah debiturnya. Dan selanjutnya kita lihat dari skema penyaluran KUR sendiri. Untuk KUR mikro ini disalurkan oleh perbankan, diperuntukkan bagi usaha mikro dengan plafon pinjaman antara 10 sampai dengan 100 juta, tenornya 3 sampai dengan 5 tahun dengan suku bunga pinjaman 6 sampai dengan 9% per tahun. Berikutnya KUR kecil, ini juga disalurkan oleh perbankan, diperuntukkan bagi usaha mikro kecil yang hendak mengembangkan skala usaha, plafon pinjaman 100 juta sampai dengan 500 juta rupiah, tenornya 4 sampai dengan 5 tahun dan suku bunga pinjaman 6 sampai dengan 9% per tahun. Berikutnya pembiayaan untuk ultra mikro disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank LKBB. Salah satunya mungkin Pegadaian juga diperuntukkan bagi usaha ultra mikro. Plafon pinjamannya maksimal 10 juta. Tenor pinjaman 1 sampai dengan 3 tahun, suku bunga pinjaman 1,12% per bulan dan dapat bervariasi sesuai dengan periode angsuran. Berikutnya KUR untuk TKI disalurkan oleh perbankan, diperuntukkan bagi calon tenaga kerja migran yang akan bekerja atau magang di luar negeri. Plafon pinjaman maksimalnya 100 juta rupiah atau disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan. Tenor 3 tahun atau sama dengan masa kontrak kerja. Suku bunga pinjaman 6% per tahun. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Ya, Ibu Hermawati, tadi sudah disampaikan data. Ini terkait dengan serapan dari KUR di tahun 2023 ini banyak justru yang di usaha mikro. Berikutnya kecil, kemudian ada juga ultra mikro dan TKI. Apa yang bisa Anda cermati dengan data yang tadi sudah disampaikan? Mikro ini yang paling banyak menyerap, Bu. Ya. Ya, kalau dilihat dari penyampaian Mas Pras tadi kan plafon dari pemerintah dinaikkan, ya. Oke. Tapi kan ternyata pelaku mikro untuk mendapatkan fasilitas itu semakin turun. Tadi sempat Hmm. kita ngobrol bahwa kenapa itu menjadi penting pemerintah harus hadir karena kebanyakan yaitu tadi persyaratan.
Persyaratan yang paling vital itu pada filter pertama, yaitu dia harus lolos SLIC atau kalau orang tuh BI checking. Oke. Kedua adalah SIKP, kredit program. Hmm. Nah, itu yang SIKP itu yang paling susah. Kadang-kadang UMKM itu kan didatangi nih para pejabat atau penguasa, dapat BLT misalnya kan, Hmm. BLT dia tunai misalnya. Nah, itu KTP-nya diminta, itu udah langsung didata di negara, dia udah mendapatkan kredit program yang lain dari pemerintah. Dia nggak akan bisa mengajukan KUR ini, yang Oke, mikro. ya, Nah, ya. itu salah satu kendala. Nah, ini yang harus pemerintah juga melihat. Karena mereka itu sebenarnya butuhnya nggak cuma 1,2 juta gitu kan, tapi dia butuh berkembang lebih besar sehingga dia ingin mengajukan lebih dari 10 juta. Oke, Nah, itu yang SIKP itu harus bisa ada pertimbangan lain. Kedua, kenapa ini kan targetnya UMKM yang mendapatkan KUR ya Mas yang saya bahas. ya. Kedua adalah jika dia ada pinjana konsumtif, banyak perbankan kan tidak meng-ACC. Misalnya ini dia Oke. punya kredit motor gitu, Ya, ya. kredit rumah. Nah, itu mereka langsung di-reject. Padahal yang harus dilihat adalah pendapatan dia ini bisa nggak untuk mengangsur itu semua. Yes. Tapi itu diabaikan oleh perbankan. Nah, itu yang membuat pelaku mikro khusus khusus mikro ya, kalau ultra mikro tuh biasanya kan penyalur kurnya itu tertentu, bank tertentu kan. Nah, itu yang harus dijadikan pemerintah acuan lagi. Hmm. Karena ini yang bisa menjadi target pemerintah untuk Oke. mereka itu mengembangkan usahanya rakyatnya, Hmm. yaitu pelaku usaha mikro. Itu yang ada di lapan, di samping ada syarat-syarat lain yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Ya. Itu sih Mas. Jadi bagus saja pemerintah menaikkan plafon penyalur KUR, tapi kenapa serapan kepada pelaku mikro itu semakin turun? Nah, karena kendala itu mereka apalagi nih, dia Hmm. sudah kena pinjol gitu kan Mas, karena Nah, sudah itu dia dia. nggak bisa masuk, Mm-mm. dia kena pinjol atau dia karena kurangnya sosialisasi udah takut pinjam ke bank gitu kan, dia udah melakukan pinjaman itu, nah itu gimana? Oke, Nah, oke. itu yang terjadi di masyarakat karena memang mereka Hmm. karena satu tidak mudah dan tidak cepat, Oke. sementara pinjol itu mereka mudah dan cepat meskipun bunganya besar. Wow, Nah, itu itu dia. pasti akan filternya di negara juga pasti akan di-reject. Itu Ya, kalau ya, ya. kalau pemaparan kenapa turun itu di situ Mas Hmm. Pras. Ya, berarti sebenarnya target pemerintah, kemudian sasaran pemerintah dari adanya program kredit usaha rakyat ini bisa dikatakan agak sedikit ya tidak tepat sasaran lah, karena ternyata justru dengan persyaratan yang cukup sulit itu, kemudian akhirnya mereka beralih kepada pinjaman online. Yang dikhawatirkan adalah Ya, pinjaman online yang ilegal malah begitu ya. Nah, sejauh ini ya. bagaimana Anda melihat trennya begitu? Apakah mereka masih tetap berusaha mengajukan pinjaman secara resmi begitu dari kredit usaha rakyat, baik yang untuk mikro, kecil begitu untuk di skala UMKM, atau justru beralih ke pinjol, Bu? Kalau kejadian ini karena persyaratan yang pintunya tuh banyak sekali, Mhm. itu pasti mereka sudah kayak apatis untuk masuk ke bank. Justru Oke. peluang ini dipakai pada pelaku usaha mikro yang dia omsetnya maksimal. Mhm. Gitu. Jadi bukan pelaku usaha mikro yang dulunya kan omset itu kalau sesuai undang-undang yang sebelum PP itu kan maksimal omset 500 juta atau Oke. 300 Iya, juta. Nah, iya. itu yang di atas itulah yang dia maju. Hmm. Sementara yang batasan omsetnya minimal dia nggak akan dapat. Karena yaitu sudah terkendala dengan proses itu sehingga mereka sudah tidak Iya. ada keberanian masuk ke perbankan karena dia sudah tahu diri dia akan di-reject sehingga mereka larinya ke pinjol. Itu Tapi sejauh ini otomatis. pinjolnya yang legal kan, yang memang terdaftar di Ada OJK juga? fintech, ada pinjol. Karena Hmm. kita juga pernah kerjasama dengan fintech itu mudah sekali. Oke. Itu resmi ya, fintech Iya. legal ya, itu Mhm. resmi. Karena Hmm. dia melakukan survei segala macam tetap ada. Hmm. Cuman mereka kan kadang ke UMKM kan mereka waktunya untuk berjuang 24 jam. Mereka nggak punya waktu. Sementara kok pinjol itu hanya modalnya handphone, Oke. foto diri.
foto KTP hanya itu dia dapat uang selesai gitu loh. Hmm. Nah, harusnya perbankan ini pemerintah bisa apa ya, memerintahkan perbankan untuk Hmm. melakukan hal yang bisa dilakukan pinjol, Oke, bisa oke. bikin dobrakan gitu Hmm. loh. Baik. Itu Nah, menurut saya itu. lantas strategi apa yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah benar-benar jadi memang adalah UMKM sebagai penopang ekonomi nasional tapi juga harus mendapatkan perhatian yang layak juga dalam artian bagi mereka yang berusaha di skala mikro tadi bahkan ada yang ultra mikro juga ini yang perlu diperhatikan. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan Ya. jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setorini. Beliau adalah Ketua Umum Aku Mandiri. Ya, Bu Hermawati, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai tadi beragam tantangan nampaknya masih menyelimuti ya dari sektor UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan khususnya yang mikro dan juga ultra mikro tadi begitu ke sektor perbankan. Justru mereka yang banyak yang juga akhirnya memanfaatkan pinjaman online begitu ataupun fintech yang memang ini juga dilakukan secara legal. Nah, tapi bagaimana dengan mungkin adakah kesuksesan yang sudah diraih teman-teman pelaku UMKM begitu dengan menggunakan dana kur selama ini dan bagaimana kinerja mereka setelah mendapatkan dana segar dari kredit usaha rakyat ini? Bu Hermawati, silakan. Ya, nah, kalau di kita memang ada beberapa yang ada kendala setelah COVID itu ya Mas, sehingga Oke. mereka itu tidak mampu untuk membayar. Beberapa memang ada yang dulu ada kasus kebakaran di Jakarta, Hmm. mereka habis. Tapi juga banyak juga yang sukses. Misalnya seperti yang di Makassar itu pengusaha mikro untuk Oke. percetakan kayak sablon gitu. Saya bisa memfasilitasi ke bank swasta itu kur ya, Hmm. itu sampai 200 juta. Dan Oke. mereka bisa untuk beli mesin sehingga mengembangkan usaha. Ada juga yang mereka makanan kue khas Betawi di Jakarta. Itu juga mereka dengan duit itu bisa dia mengembangkan dan malah kadang sering dijadikan mentor untuk kementerian gitu. Ada juga yang misalnya fashion gitu. Mereka hanya dari bank pemerintah dia Oke. kita fasilitasi dapat 25 juta. Nah, itu yang sempet tuh sebelum kenal Aku Mandiri dia dimintain jaminan terus saya yang maju aturannya nggak gitu. Saya Oke. berikan rekomendasi akhirnya nggak dimintain jaminan dia dapat 25 juta. Nah, Hmm. uang itu juga bisa untuk menambah dia mengembangkan usahanya. Nah, itu salah satu sebenarnya kalau eh, negara ini benar-benar bisa menginstruksikan dan mengawasi perbankan itu melakukan prosedur atau persyaratan yang seragam dan lebih fleksibel, Ya. yakin bahwa itu bisa membantu UMKM itu benar-benar berkembang dan yang Hmm. untung adalah negara. Itu. Oke, Jadi oke. tapi yang misalnya ada masalah, nah pemerintah harusnya kan pengennya uangnya balik. Mungkin Betul. perbankan akan berpikir kan ditanggung 70%-nya dari asuransi penjamin kredit itu sendiri. Tapi kan sebaiknya lebih bagus mereka memberikan pendampingan literasi tentang keuangannya atau Hmm. bagaimana sehingga mereka sadar diri UMKM ini butuh juga dididik gitu loh. Mereka supaya bisa oke kok gitu kita top up ya. Ini kita biayain tapi kamu harus bayar sekian tuh ini kamu lanjutkan tapi Oke, oke. didampingi. Nah, itu mungkin bisa menjadi strategi pemerintah gitu. Ya tapi kan setiap BUMN bisa dipastikan ada juga ya Bu, kayak mitra binaan UMKM. Nah itu bagaimana Bu? Apakah berkolaborasi juga mungkin dengan Aku Mandiri dan langkah dari Aku Mandiri juga seperti apa untuk bisa memberikan pendampingan begitu sehingga ada kolaborasi yang baik begitu untuk UMKM kita? Nah, masalahnya gini Mas, kalau mitra dari BUMN atau perbankan itu sendiri Ya. kebanyakan adalah UMKM yang mereka sudah jadi dulu gitu loh, yang Oke. memang mereka layak untuk dijadikan binaan. Jadi Hmm. mereka sudah berusaha dulu berhasil baru menjadi binaan. Tapi yang dari ultra mikro atau mikro yang minim
omsetnya minim itu jarang sekali Mas mereka akan dibina masuk dalam pembinaan dari BUMN atau apa perbankan itu Oke. sendiri. Nah, itu yang karena mungkin apa ada ini tenaganya kurang atau mungkin ya daripada capek gitu. Biasanya kalau udah terkenal nih apalagi banyak media sosial gitu kan. Oh ini terkenal nih gitu. Mereka pasti akan didatangin rebutan itu. Perbankan akan, oh ya ya ini binaan kita ya, jadi binaan kita ya itu sih. Oke, oke, oke. Baik, nah lantas bagaimana dengan target 300 triliun rupiah untuk penyaluran KUR di tahun 2024 ini? Apakah akan optimal juga terserap begitu oleh pelaku usaha UMKM kita? Ya, pasti bisa tercapai optimal itu Hmm. jika ya Ya, pemerintah benar-benar ada evaluasi satu, hmm, pengawasan kepada perbankan. oke. Perbankan itu harus menjalankan persyaratan secara fleksibel. Hmm, Terus ada keseragaman di antara pemerintah dan implementasi itu sendiri. Pasti bisa optimal, tapi kalau masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ya kayaknya susah gitu. Susah sekali untuk mencapai itu. Apalagi kan sekarang pelaku UMKM yang mengajukan sendiri sudah semakin berkurang karena banyak sekali fintech yang legal maupun yang ilegal kan. Jadi hmm, mereka sudah udahlah kita ambil yang itu saja karena mudah. Nah itu salah oke, oke. satunya itu. Sebenarnya bisa optimal Mas, selagi pemerintah bisa memperbaiki sih termasuk Hmm. perbankan itu sendiri. Oke, dan semoga tahun 2024 ini juga ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dan Ya, khususnya perbankan ya dalam menyalurkan ya. pembiayaan kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM baik yang ultra mikro, mikro maupun kecil di Indonesia. Baik, Ibu Nurmawati, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat Terima melanjutkan kasih. aktivitas Anda Terima kembali kasih dan Mas Pras. maju terus Ya, Bu untuk UMKM Indonesia. sehat Terima terus kasih. ya. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema dan pembahasan menarik lainnya terkait dengan siap-siap sejumlah harga ruas tol akan mengalami kenaikan.